Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan Ramadan hidayah, hidayah yang kepada kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alex Putra dengan NIM 2104210. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kebencanaan dalam perspektif administrasi publik pada mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan. Untuk materi pertama, yaitu mengenai perspektif administrasi publik dalam manajemen kebencanaan. Manajemen kebencanaan itu merupakan sistem yang komprehensif untuk menanggulangi seluruh kejadian secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam perspektif administrasi publik sendiri, manajemen kebencanaan itu merupakan pendekatan pengelolaan bencana yang berfokus pada peran pemerintah dan organisasi publik dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi program-program penanggulangan bencana. Ada beberapa aspek penting dalam manajemen bencana yang dilihat dari sudut pandang administrasi publik sendiri. Yang pertama itu dari segi kebijakan publiknya, kedua dari segi kelembagaan, ketiga perencanaan, keempat koordinasi dan kolaborasi, kelima manajemen sumber daya, serta yang keenam itu monitoring dan evaluasi. Yang dimana aspek-aspek tersebut sangat penting dalam manajemen kebencanaan dari segi perspektif administrasi publik. Berikutnya koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan, di mana pemangku kepentingan yaitu pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat yang mana untuk mencapai tujuan bersama dalam menanggulangi sebuah bencana. Selain itu, perlu ada pendekatan terpadu mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program penanggulangan bencana secara berkelanjutan. Di mana ada 3 tahap penanggulangan bencana menurut Fedriansah dan kawan-kawan. Yang pertama itu pra-bencana, yaitu di mana dilakukan sebelum terjadinya bencana. Tujuannya untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana. Di mana pada tahap pra-bencana ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pencegahan, yang kedua mitigasi, yang ketiga kesiapsiagaan. Yang dimana masing-masing tahapan tersebut sangat penting dan perlu dilakukan atau disiapkan pada tahap pra-bencana. Yang kedua itu ada tanggap darurat, di mana tanggap darurat ini dilakukan pada saat terjadi bencana untuk menyelamatkan jiwa, memberikan pertolongan, dan memenuhi kebutuhan dasar korban. Di mana tanggap bencana ini sangat penting dan sangat urgent dilakukan karena ini saat terjadinya sebuah bencana. Yang ketiga yaitu pasca bencana. Dilakukannya setelah bencana terjadi, yang dimana untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak bencana. Yang dimana setelah tanggap darurat dilakukan, maka dilakukanlah pasca bencana, dimana setelah keadaan kembali membaik atau setelah terjadinya sebuah bencana. Berikutnya yaitu peran BMKG dan PVMBG dalam penanggulangan bencana. Nah, di sini kita melihat pertama ada peran BMKG. BMKG sendiri yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yaitu lembaga pemerintah non-departemen yang melakukan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan undang-undang. Dan BMKG itu melakukan pantauan harian seperti iklim, cuaca, siklon, serta pengamatan terkait gempa yang disebabkan oleh aktivitas tektonik. Yang kedua yaitu PVMBG, yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, di mana PVMBG ini adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian ESDM. Tugasnya yaitu melakukan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Di mana PVMBG ini melakukan pemantauan terhadap aktivitas vulkanik gunung berapi. Salah satunya mengamati gempa vulkanik, yaitu gempa bumi yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Berikutnya yaitu permasalahan penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, saat sebuah bencana terjadi, ada hal yang urgent atau
ada masalah yang timbul saat terjadinya penanggulangan bencana. Sehingga dalam tahap-tahapan penanggulangan bencana itu tidak dapat dilakukan dengan efektif. Nah, dalam rangka penanggulangan bencana itu, semua pemangku kepentingan perlu saling bekerjasama dan berkoordinasi guna mencapai penanggulangan yang efektif dan efisien, baik pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Namun pada kenyataannya, koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan instansi pemerintah maupun non-pemerintahan itu sering tidak berjalan optimal dalam penanggulangan bencana, terutama di negara kita yaitu Indonesia. Hal ini menyebabkan respon penanggulangan bencana menjadi tidak maksimal gitu, di mana kerjasama dan koordinasinya kurang antar lembaga tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa poin permasalahan terkait koordinasi dan kerjasama antar lembaga, baik itu pemerintahan dan non-pemerintahan. Yang pertama yaitu tumpang tindih kewenangan. Yang kedua, kurangnya sinkronisasi data. Yang ketiga, komunikasi dan koordinasi yang kurang lancar. Empat, ego sektoral. Yang kelima, kurangnya sumber daya. Yang keenam, pendanaan yang tidak terbatas. Maka dari itu, hal-hal yang seperti ini perlu kita atasi agar permasalahan terkait koordinasi dan kerjasama itu dapat dilakukan dengan baik. Mungkin sekian presentasi yang saya dapatkan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.